Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggota 5 orang. Saya Anissa Riatul Azna dan teman-teman saya Devli Alexander Pangaribuan, Goidu Ungai, Randi dan Rizky Tambunan. Di sini dengan mata kuliah Hukum Konstitusi dengan temanya Konstitusi dan HAM, Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, saya di sini akan membahas mengenai pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, pelanggaran HAM banyak ditemukan. Berikut adalah kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pembunuhan massal terhadap 40.000 orang Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 12 Desember 1946 yang dipimpin oleh Kapten Westerling. Yang kedua, pembunuhan 431 penduduk Rawangan oleh tentara Belanda. Peristiwa ini terjadi pada 15 Desember 1947. Yang ketiga, kerusuhan Tanjung Priok pada 12 September 1984 atau pada masa Orde Baru. Kasus ini telah menewaskan 24 orang, 26 orang luka berat, dan 19 orang lainnya luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini adalah dengan menetapkan 14 terdakwa, namun semuanya dinyatakan bebas. Yang keempat, peristiwa Talang Sari pada 7 Februari 1989 juga dalam era pemerintahan Presiden Soeharto. Kasus ini telah menewaskan 27 orang dan sekitar 173 orang ditangkap. Namun yang sampai ke pengadilan hanya 23 orang. Yang kelima, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI di Jakarta tanggal 27 Juli 1996 atau peristiwa Kuda Tuli. Kasus ini menewaskan 5 orang, 149 luka-luka, dan 23 orang hilang. Majelis hakim menetapkan 4 terdakwa namun dinyatakan bebas, serta 1 orang terdakwa divonis 2 bulan 10 hari. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Randi, NIM 18101116681. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sifat konstitusi. Sebuah konstitusi juga memiliki sifat. Di bawah ini merupakan sifat dari konstitusi antara lain. Konstitusi ialah asas yang mengikat pemerintah dalam penyelenggaraan negara ataupun rakyat sebagai warga negara. Konstitusi bermakna norma-norma, hukum atau ketetapan serta ketentuan yang wajib dilaksanakan. Konstitusi ialah undang-undang yang paling tinggi serta memiliki fungsi sebagai sarana kontrol oleh norma-norma asas yang lebih rendah. Konstitusi berisikan landasan-landasan pokok. 2. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak asasi pribadi atau personal rights. Hak asasi peradilan atau prosedur rights.
asasi sosial budaya atau social culture rights, hak asasi ekonomi atau property rights. Konstitusi tertulis yang berlaku di Indonesia, negara satu dan lainnya memiliki maksud dan tujuan konstitusi yang berbeda-beda. Namun, secara garis besar, konstitusi dibuat untuk pembatasan wewenang dan kekuasaan politik yang dapat merugikan rakyat dan negara, serta menjadi jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Berikut tujuan konstitusi secara umum. Yang pertama, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik agar pelaksanaan suatu negara tidak terkendali dan terpusat pada satu orang, kelompok maupun lembaga tertentu. Yang kedua, membebaskan negara dari kekuasaan mutlak. Yang ketiga, mengatur jalannya kekuasaan sehingga tidak ada tugas dan wewenang yang sama atau saling tumpang tindih antar lembaga. Yang keempat, menghindari tindakan sewenang-wenang agar tidak ada penindasan pada rakyat. Yang kelima, menjadi arahan dalam mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bersama. Yang keenam, menjadi hak asasi manusia baik dalam hal agama, akses terhadap pendidikan, kebebasan berpendapat, dan mendapat penghidupan yang layak. Yang terakhir, sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang telah disesuaikan dengan tujuan negara dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Pengertian konstitusi menurut ahli. 1. Menurut Kamus Oxford Dictionary of Law, konstitusi dijelaskan sebagai berikut. 1. Konstitusi bukan saja aturan tertulis. 2. Segala yang diatur tidak hanya berkenaan dengan organ negara dan fungsinya baik di tingkat pusat dan daerah. 3. Mekanisme hubungan antara negara dan warganya. 2. Menurut Dewa Gede Atmaja, pengertian tentang konstitusi dibedakan menurut definisi dan konseptual. Menurut definisi, dapat dikatakan konstitusi adalah himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sementara dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dengan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Tiga, menurut Carl C. Smith, konstitusi dibagi menjadi tiga, yakni 1. Konstitusi dalam arti absolut, di mana konstitusi dianggap sebagai kesatuan organisasi yang mencakup semua bangunan hukum dan organisasi-organisasi di dalam negara. 2. Konstitusi dalam arti relatif, di mana konstitusi yang dimaksud sebagai penghubung antara kepentingan satu masyarakat dengan masyarakat lain. 3. Konstitusi dalam arti positif, di mana konstitusi dihubungkan mengenai ajaran tentang keputusan. Konstitusi dalam arti positif mengandung arti sebagai keputusan politik tertinggi yang berhubungan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.